Jumpa lagi dengan saya Adi Jojo di podcast Bahana Kasana. Sahabat Kasana, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kita masih sehat walafiat. Ini merupakan podcast khusus tema hari ini. Kita masuk ke dunia pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Merauke yang dulu bernama SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Nah, sebagaimana flyer yang sudah kami tayangkan di beberapa hari terakhir, SMK Negeri 1 ini boleh dikata sebagai sekolah yang melegenda atau legend di Merauke. Kenapa dibilang legend? Karena selain SMEA sebagai sekolah pertama di era pemerintahan Republik Indonesia pasca peralihan dari pemerintahan Belanda tahun 60 sekian, alumni-alumni SMEA atau SMK juga sudah banyak yang tahu bahwa terdiri dari alumni-alumni orang profesional di berbagai bidang, baik di pemerintahan, di swasta, dan sebagainya. Nah, hari ini kami mengajak Anda untuk kita bersilaturahmi, berdiskusi dengan beberapa narasumber yang bersedia hadir pada hari ini. Kita akan perkenalkan. Yang pertama ada adik saya, siswi SMK Negeri 1 Merauke, adik Marinda. Adik Marinda, lengkapnya namanya Marinda Setia Gita Laratiba. Cara menghafalnya bagaimana nama sepanjang ini? Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kalau istilah sekarang kelas 11. Oke. Di jurusan akuntansi keuangan lembaga. Saya masih belum ngerti itu maksudnya apa itu, ada lembaga. Nanti kita akan bincang-bincang ya. Kemudian juga hadir Ibu Kepala Sekolah. Selamat malam Ibu. Sehat hari ini? Ibu Yuliana Tuhusula. Betul ya? Orang Indonesia dari keturunan Maluku. Betul. Tapi jiwa dan kebiasaannya sudah terbiasa di Papua. Oke. Ibu Kepala SMK Negeri 1 Merauke. Maaf kalau saya masih sering sebut SMEA, karena ini tidak terlepas dari sejarah hadirnya SMK Negeri 1 di Merauke. Dan juga bintang narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Mas Yalai. Bapak selamat malam. Selamat malam. Bapak alumni SMEA ya, bukan SMK. SMEA Negeri Merauke. Tahun berapa tuh? Tepat 1971. 1971. Betul. Oke. Alumni pertama. Ya. Alumni pertama. Ya. Oh, luar biasa. Ini susah dapatkan beliau-beliau seperti ini. Oke. Pak Mas Yalai masih sehat walafiat hari ini. Sudah umur berapa Pak ya? Alhamdulillah ini sudah 67 memasuki 68. 68. Ya. Oke. Oke. Dan sahabat Kasana, kita langsung berada di kafe Mau Makan namanya. Ini satu hal yang unik karena beberapa hari yang lalu ya Ibu Kepala Sekolah ya baru saja di launching grand opening tentang business center ya, business center dan skill center itu pengertiannya berapa hari lalu tuh maksudnya itu tentang apa itu kalau kegiatan grand opening itu? Ini kan business skill center, bahkan pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada pusat kegiatan. Pusat kegiatan. Keterampilan. Oh, keterampilan. Di situ juga kemarin kami launching 4 outlet. Oh. Pertama adalah kafe, kemudian minimarket, dan percetakan mini dengan dapur produksi ini. Oh. 4 outlet ini untuk memfasilitasi
oleh siswa ya, keterampilan yang dikuasai oleh siswa. Itu dia pada mata pelajaran kewirausahaan. Nah, dengan adanya kurikulum 2013 ini, itu siswa diharapkan mampu mempunyai jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha. Itu kami merujuk 4 outlet ini, mungkin kecil, tapi kita coba. Harus dimulai. Ya. Ini memang sesuai dengan jurusan ya, jurusan di sekolah ada sini. yang sesuai dengan jurusan, ada yang lintas jurusan. Seperti kuliner, itu tidak ada pada jurusan kami. Tapi kami melihat potensi dari siswa itu mereka banyak memproduksi. Oh. Ya, ya. Jadi kami punya jurusan yang namanya bisnis pemasaran, bisnis dari pemasaran. Jadi saya pikir kalau mereka bisa memasarkan, alangkah baiknya mereka juga bisa produksi. Dia nggak memasarkan saja, tapi bisa memproduksi. Diharapkannya seperti itu. Bu, di SMK Negeri 1 Merauke ini ada berapa jurusan? Apa saja itu jurusan? Saat ini kami ada 7 jurusan. 7 jurusan, banyak sekali ya? Iya. Apa saja itu? Itu jurusan yang pertama adalah perkantoran, otomatisasi perkantoran, yang kedua akuntansi, keuangan lembaga, yang ketiga adalah perbankan, kemudian yang keempat bisnis dari pemasaran, yang kelima adalah jurusan animasi. Oh, animasi ada juga? Ada. Wah, itu milenial banget. Nah, Itu jurusan MPR, rekayasa perangkat lunak, dan wisata. perjalanan wisata, tour and travel. Ya. Oh. Kemarin hasil dari organisasi kami harus tidak bisa karena tidak sesuai dengan STEM-nya. Oh, Jurusan wisata ada hasil dan sekarang hanya tinggal kelas 2 dan kelas 11 dan 12. Namun kami diizinkan untuk membuka teknik jaringan komputer. oh, sesuai dengan perkembangan teknologi jaringan. Kebutuhan masyarakat, anak-anak juga, sehingga kami mengizinkan membuka Teknik jaringan. dan tahun ini kami mendapat 2 kelas jurusan. Tapi peminatnya 7 jurusan ini banyak ya? Kalau untuk jurusan teknik jaringan lumayan Pak. Kita kemarin harus mengurangi kan ilmunya banyak sekali. Teknik jaringan. Ada berapa kelas, Bu? Ini saat ini kami ada 2 kelas. Kemudian juga untuk jurusan perkantoran juga lumayan. Tapi Kantoran. sebab itu kenapa sekolah kami lebih jurus ke wirausahaannya, karena kami melihat juga daya serap untuk perkantoran kan ada berapa ya di masyarakat, sehingga kami mencari solusi bagaimana anak-anak ini setelah keluar dia mampu bersaing. Berwirausaha. Iya, dia harus saing, jadi tidak harus kerja di kantor, tapi harus jadi pegawai negeri. Dia bisa berusaha, lapangan kerja untuk dirinya, untuk merasakan. Jadi kita coba untuk memberikan solusi mereka. Jadi pemerintah bilang, aduh ini jurusan SMK ini terlalu banyak, tapi tidak bisa tercover Di pasar, di masyarakat ya? ya, di masyarakat, di dunia usaha itu banyak sekali jurusannya SMK ini, sehingga pemerintah mengharapkan kita SMK itu selain daripada menciptakan tenaga kerja, tapi juga memberdayakan mereka sendiri. Ya. Dan itulah yang saya coba sekolah ini kemudian dengan membuka online sebagai model untuk sebelum mereka terjun ke industri, ke dunia industri yang sesungguhnya, kita siapkan di sekolah. Bu, ini kan moto secara nasional di SMK itu ada istilahnya SMK bisa. Nah, sekarang kan banyak masyarakat tanya, bisa itu bisa apa? Nah, itu yang kita ambil di topik pada podcast hari ini, pertemuan hari ini. SMK bisa, tapi bisanya bisa apa gitu kan. Nah, ini kan tantangan ya Bu ya. Tantangan sebenarnya karena ya SMK selain tamat SMK diharapkan dia memiliki skill individu yang mumpuni.
tapi juga dia sebenarnya butuh untuk melanjutkan studi. Nah, apakah bisa juga tamat SMK dia pikir saya tamat SMK tapi saya masih mau kuliah ini? Itu bagaimana, Bu? Jawab pertanyaan seperti itu bagi anak yang jangan masuk di SMK nanti kamu tidak bisa kuliah. Ah gitu, itu bagaimana itu? Menjawab itu. Nah, ini sampai pemikiran yang salah ya dari masyarakat. Jadi bukan berarti lulusan SMK tidak bisa kuliah. Hanya mungkin hanya bidang tertentu yang mungkin tidak bisa seperti misalkan dokter. Nah itu tidak bisa karena SMA pun harus lulusan. Jadi tapi kenapa pemerintah dia menghadirkan lebih menggunakan SMK? Karena SMK harus bisa. Bisanya itu harus punya kemampuan, Keterampilan. harus kreatif. Itu dikatakan bahwa anak SMK itu harus bisa. Jadi bisa apa saja, ya. Dan kemampuan dirinya itu yang harus kita kembangkan. Misalnya, sekolah itu hanya memfasilitasi. Ya, apa sih yang bisa kita dorong? Kemudian kita juga melihat tuntutan industri. Itu apa? Nah itu yang kita bekali pada siswa sehingga anaknya mampu diterima di dunia kerja. Seperti adanya sekarang dengan pemerintah perkawinan antara kurikulum industri dengan sekolah. Nah itu membuat kita harus anak-anak ini harus mampu dengan kata bisa itu. Bu, kalau dilihat dari alumni selama Ibu jadi kepala sekolah, dibilang tamatan SMK oke, dia bisa punya skill gitu. Ada nggak komplain dari dunia usaha? Ah ini tamatan Anda ini masih belum bisa ini gitu. Ada nggak komplain-komplain seperti itu? Ada ya? Saya nggak bisa bilang itu pasti ada. Pasti ada. Dari kami kita setiap tahun itu meluluskan sudah 2 tahun ini aja kita sudah bisa sekitar hampir 500 siswa. 500 siswa. 2 tahun ini 500 siswa itu saja tidak semua punya kemampuan. Kenapa, Bu? Tidak punya kemampuan, Bu? Tidak punya kemampuan karena anak dari siswanya sendiri ini belum ada kreativitas dari dirinya. Oh, inovasi. Inovasi dari dirinya. Jadi kembali ke skill individu masing-masing ya. Sekolah memberikan fasilitas, memediasi mereka untuk belajar dengan pengetahuan sesuai dengan jurusan, tapi juga kembali ke sumber daya manusia yang bersangkutan. Juga tidak semuanya siswa Pak. Dan juga sebagai kadang juga kemampuan kami terbatas. Oh gitu. Dan sebagai beberapa waktu yang lalu kami mengirim 12 orang guru Pak untuk mengikuti peningkatan kompetensi. Baik di Malang, di Sertampat Malang, kemudian ada beberapa lembaga pendidikan, juga SMK 4 Surakarta. Ya, jadi implementasinya Pak hasilnya seperti ini. Yang bagi mereka adalah kalau pulang apa sih yang membuat mereka tidak lanjut. Oh jadi mereka seperti magang, guru-guru itu pulang harus ada outputnya ya. Ya, harus ada. Salah satu outputnya kafe mau makan ya. Harus mau makan, kalau tidak nanti lapar. Jadi memang kalau untuk lulusan yang inovasi itu bukan dari siswa saja Pak, tapi memang dari gurunya juga dari fasilitas sekolah juga harus mendukung. Oh gitu. Jadi sehingga industri juga layak menerima anak ini. Kalau ada keluhan yang bisa ada keluhan. Oh ada ya, komplain-komplain masih ada. Mungkin ya, makanya oleh sebab itu sekarang kita mencoba untuk menghilangkan ini sih. Sehingga industri bisa percaya bahwa SMK itu memang Oke, saya coba ke siswi Dek Marinda. Dek, tadi Ibu Guru ceritanya bagus-bagus tuh kan. Jurusan, harus punya kemampuan. Sebagai siswa bagaimana sih yang kau rasakan? Ini satu hal yang memberatkan atau enjoy atau bagaimana deh? Coba maju sedikit dong. Sebenarnya kalau untuk enjoy atau tidaknya itu kan tergantung orang ya. Cuma kalau saya kayaknya enjoy aja sih masuk. Misalnya kayak kemarin kan ada mau bikin grand opening itu kan itu masing-masing ditarik ya. Misalnya kayak
hasil. Iya punya, masing-masing kelas harus punya produk gitu. Menurut saya sih enjoy aja, karena kemarin saya juga ikut untuk masak itu, kuliner itu juga ikut. Kalau masak tidak sesuai jurusan Apa-apa kan, itu yang mau aja kan, ibu Oh, tidak gitu. memaksa nih, ibu guru yang memang PKWR itu untuk kewirausahaan tidak memaksa, yang bisa ikut, yang tidak bisa ya sudah nggak usah. Jadi ya yang mau ikut, yang kayaknya yang mau ya enjoy aja sih menurut saya. Sekarang sudah kelas 2 Ya. di Samarinda. Alasan apa kok memilih SMK sini masuk sebagai siswa? Yang jujurnya Nah. jujurnya Oh, ada yang sebenarnya terjujur kan? enggak sih, maksudnya jujurnya itu sebenarnya bukan mau, tujuannya bukan mau SMK ini, karena di keluarga memang bapak punya adik-adik juga banyaknya di sini. Alumni sini. Iya, alumni sini. Oh, gitu. Cuma pengen ada satu, bapak punya adik paling terakhir di SMK 3. Nah, menurut saya, oh kayaknya SMK 3 ini menarik. Terus kayak, oh pengen lah di sana coba-coba. Nah, mau ambil jurusan bangunan. Mau arsitektur kan. Cuma bapak bilang peluang yang paling besar untuk sekarang cari kerja itu di mana-mana kayaknya akuntansi masuk kayaknya gitu. Cuma kalau masuk akuntansi dimanapun terima gitu kata papa. Terus kayak oh ya sudah, saya pikir juga tuh kayak oh iya juga sih, kayaknya yang lebih mendunia kayaknya akunting yang dicari ya di mana-mana. Terus kayak oh ya sudah masuk deh, akhirnya masuk di SMK 1. SMK 1 ya. Iya. Jadi bukan karena sekedar paksaan orang tua, Nggak tapi paksa. Mau juga kayak oh ya sudah deh, kayaknya saya juga menarik, walaupun saya juga agak kurang suka pelajaran menghitung kayaknya tantangan nih, papa kasih tantangan, bisa nggak gitu. Challenge ya. Terus dengan pelajaran di sekolah sudah memenuhi ekspektasi kamu nggak? Sebenarnya sih iya, Pelajaran di kelas nih jurusan itu sedikit sih sedikit. ya. Tapi bisa nggak Yang banyaknya apa yang tidak terpenuhi ekspektasinya? Jangan takut ibu guru. Enggak dong. Ada kepala sekolah. Tadi kan terbuka, kita lost bu. Kelas dol. Nah, Apa ya? Ini sih teori-teori. Kalau teorinya kenapa? Kebanyakan. iya kebanyakan. Jujur ya, kebanyakan sih. Jadi agak kayak mumet. Tapi kalau pas prakteknya bisa. Oh gitu. Tapi kalau teori di sini muter Mungkin sini. kelamaan sini. ini kalau main handphone, makanya kalau dapat teori. Nah iya, kalau maksudnya tuh saya sukanya praktek pak, maksudnya kayak oh langsung praktek deh. Bu guru kasih sumber nih, misalnya kan kalau di akuntansi itu ada wali kelas kan juga yang pegang akuntansi. Bu guru kasih video, kita masing-masing pegang satu laptop dari sekolah, terus buka sih video, 10 menit nonton, langsung kerja, langsung. Tapi kalau teori tuh kayaknya oh iya pak, oke baik pak, paham, keluar main lupa. Kayak gitu. Jadi kayaknya praktek lebih enak daripada teori. Tapi sejauh ini asik-asik saja ya. Asik-asik aja. Di SMK 1. Kedepannya kayak apa? Mau masuk ke ranah dunia kerja atau mau kuliah atau Maunya sih kerja sambil kuliah. Kalau mampu. nikahnya kapan dong? Nanti lah. Selama nih. Dulu. Cita-cita dulu ya. Ya. Karena bapak bilang kalau sudah jadi perempuan yang mahal pasti cowok datang. Nggak Oh usah gitu. Luar biasa dong. Jadi nggak perlu ini. Jadi kepingin kuliah dulu ya? Iya kuliah dulu. Kalau kuliah ngambilnya gambarannya seperti apa? Jurusan atau fakultas atau apa? Maunya hubungan internasional. Oh. Maunya saya. Tapi kan karena sekolah SMK-nya ini akuntansi kayaknya harus lanjut ke akuntansi. Oh, tapi kan boleh kan? Boleh Bu ya? Boleh SMK dong. jurusan ini ke hubungan internasional. Bahasa Inggris suka? Suka. Waktu SMP sering banget ikut cerdasin bahasa Inggris. Nanti sekali-sekali kita podcast pakai bahasa Inggris ya. Bisa. Bisa. Luar biasa. Kadang kalau ngerti orang ngomong ngerti. Cuma kadang kalau mau ngomong kayaknya takut salah. Karena jarang Jadi praktek ya. tahan. Tapi jurusan bahasa Inggris khusus belum ada, Bu. Di sini jurusan bahasa Inggris belum ada, cuma Belum ada. jurusan usaha dan wisata itu memang ada jurusan bahasa Mandarin ada. Oh, bahasa Mandarin. Kalau bahasa Inggris di sini lumayan sih wajib pelajaran. Wajib.
jam pelajaran saja ya. supaya anak-anak yang seperti ini mau hubungan internasional kan harus bisa bahasa Inggris ya. Ya, Pada SMK juga memang harus bisa bahasa Inggris. harus ya karena dunia bisnis bukan di bisnis saja, semua hal sekarang butuh bahasa Inggris. Kita main handphone aja kalau tidak ke bahasa Inggris sama sekali juga. Sebenarnya bisa tuh. Maksudnya mereka bisa dikit-dikit kosakata karena kan main game online kan ada Inggrisnya. Jadi kayaknya Masih bisa. pasif aja, belum percaya diri. Iya. Oh iya. Kadang takut salah kayak udah deh, maksudnya sudah bisa ayo harus sama lu. Tapi sebagai siswa sejauh ini kamu bangga jadi siswa SMK ya? Bangga. Bukan karena ada kepala sekolah? Tidak, bangga saja karena bangga Keren. karena saya bisa ini apa ya? Bisa jadi salah satu kayak gini kan mereka semua juga masuk akuntansi kayak bisa nih kita bersaing nih ya saya bisa bawa nama sekolah gitu kayak kemana-mana anak SMK 1 Oke ya, Dek Marinda dan Ibu Kepala Sekolah, kebanggaan yang disampaikan oleh Marinda ini sebenarnya juga menjadi kebanggaan masyarakat Merauke, apalagi bagi alumni gitu. Nah, kebanggaan ini kan harus dijaga, dipupuk sampai sehingga SMK menjadi sebuah sekolah yang lebih hebat ke depannya. Nah, tapi jangan lupa bahwa untuk menjawab itu tadi pertanyaan sekolah di SMK bisa apa, kemudian apakah benar menjadi kebanggaan, berarti kita langsung tanya ke Pak Masia ini, Masia Lai. Pak Masia bicara tentang kebanggaan. Pak Masia Lai alumni angkatan pertama ya. Betul. Tahun 71 ya. Waktu itu saya ada di mana begitu. Iya. Dan mohon maaf, mungkin ibu guru juga baru tahu ada angkatan pertama SMK atau SMEA yang bisa hadir pada malam hari ini. Masih sehat walafiat. Iya. Sekarang umurnya sudah 67. 67. Ya. Masih muda seperti saya. Tuh. Oke. Kita ingin dengar banyak, masyarakat Ya. ingin tahu SMK Negeri 1 yang hari ini semakin giat di kegiatan bisnis, kemudian entrepreneur tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan, terus ada kebanggaan dari yang masih aktif sebagai siswa. Nah, ini dari perspektif Pak Masia sebagai alumni, kita ingin tahu sejarahnya pertama SMEA itu atau SMK ini seperti apa yang Pak Masia tahu. Waktu itu Pak Masia masuk di sekolah ini sekolah ini legend loh. Masuknya berarti kalau tamat tahun 71, masuknya 69. Ya. 69. Pada waktu itu Merauke seperti apa? Baik. Kita bicara tentang Merauke dulu. Iya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya pertama-tama alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini bisa jadi saksi perkembangan SMK yang dulunya SMEA. Tahun 1969 itu saya lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi pertama. Dulu SMEP. ada SMEP. Oh, SMEP. Ya. Kemudian melanjutkan pembukaan pertama SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Ya. Langsung di tempat ini. Bukan, di sana di SMP 2 sekarang itu. Oh, di SMP 2 Ya, sekarang. jadi pagi SMEP, sore SMEA. Jadi saya sangat bersyukur karena cita-cita untuk bisa sekolah pada saat itu. Ini kan masa transisi. Transisi pemerintahan. Dari Belanda ke UNTEA terus ke Indonesia. Zaman Belanda itu kita sekolah, kakak-kakak saya sulit. Kelas 3 SD putus karena penjajahan. Kami bersyukur karena bisa ada lanjutan. SMEP, Ending Karmadi, kepala sekolah pertama, dia langsung buka SMEA dengan beberapa guru jalan. Kami bisa sekolah sore hari, banyak animo. Karena waktu itu kita menganggap bahwa ada sekolah, kita bisa bersekolah. Intinya itu saja, kita bisa bersekolah, bisa rubah nasib, tidak sama dengan orang-orang tua kita. Kemudian di masa transisi itu, sekolah ini semua dibiayai negara, gratis.
Jadi Republik Indonesia saat itu. ya saat itu kita waktu itu di provinsi Irian Barat, belum jadi Irian Jaya, masih Irian Barat. Kemudian sekolah pertama tidak ada seragam. Pokoknya kita datang pakai celana panjang, pakai sepatu, pakai baju rapi, sudah masuk sekolah. Buku-buku disediakan. Kita tinggal belajar. Kemudian guru-guru di samping guru-guru negeri, mereka bisa rekrut guru-guru yang profesional dari industri, perindustrian, Dari dunia kerja ya. dunia kerja langsung, dari PDI Irian Bakti yang ekspor impor perusahaan raksasa waktu itu. Iya. Nah, jadi kami bisa dapat ilmu langsung dari profesional, profesi. Jadi teori dan praktik seperti yang ada ini bilang kita bisa tahu. Kita bersyukur sekali itu angkatan pertama. Kemudian setelah kita lulus memang saat itu kondisi beda dengan sekarang, jauh beda, pola situasinya berbeda. Jadi saat itu lulusan semuanya itu semua harus diminta. Jadi Langsung diserap oleh dunia kerja ya. demand lebih besar daripada supply. Oh. Jadi yang disediakan siswa di SMEA itu sangat kurang. Kita masih dalam kelas 3 sudah dipesan. Sudah di-booking oleh Itu bank. nanti kerja di sini. Kerja di sini oleh bank, oleh Pemda. Saya waktu itu di-booking oleh PDI Rembang. Perusahaan itu maju sekali, Pak. Masih sekolah sudah di-booking. Jadi itu luar biasa. Kenapa mereka booking? Karena waktu itu mereka rasa bahwa SMEA ini mengajarkan teori-teori dan praktik yang bisa langsung digunakan, bisa dimanfaatkan. Sementara sekolah lain masih teori-teori umum, ilmu pengetahuan yang umum. Kita kan sudah langsung kayak khusus. Jadi inilah yang kami rasakan bahwa manfaat pertama. Dan saya bersyukur dalam perjalanan hidup saya dengan ilmu dari SMEA, kemudian saya juga bisa kuliah, saya bisa menjalani hidup dengan normal, kemudian bisa bertahan hidup. Memang tujuan saya waktu itu masuk di SMEA supaya saya bisa mandiri. Oh. Waktu itu Jadi semangat kemandirian itu supaya saya kuat. bisa mandiri, karenanya ekonomi saya bisa bergerak sendiri. Dan ini terjadi, Pak Mas Joyo. Setelah saya bekerja sekian tahun, saya rasa pekerjaan ini saya selalu terkontrol dengan penghasilannya juga. Tapi yang itu saja saya berhenti. Saya berusaha untuk bisa berbisnis, berwirausaha. Kemudian memang pasang surut, tapi saya merasa puas dengan apa yang saya lakukan dan ilmu yang saya dapat. Karena mungkin prinsipnya kalau kerja di suatu jawatan, zaman itu jawatan, Ya, setinggi apapun jabatan kita adalah karyawan. betul. Kalau kita berwirausaha, serendah apapun kondisi bos. bisnis ini, kita bos. Iya. Itu intinya. Kita Tapi saya ingin tahu, Pak Masya lahir di Merauke saya lahir di Merauke. zaman itu sudah. Zaman itu, jadi saya sudah 3 masa, Pak. Masa pemerintahan Belanda, UNTEA, dan RI. Nah, memang Belanda saya baru masih usia 45 tahun toh. Iya. Tapi tahu, Pak, karena saya sudah sekolah di sekolah Belanda. Lulus kelas 3 nggak bisa lanjut. Karena itu hanya sekolah pribumi, hanya tingkat SR ya dulu istilahnya. Kemudian kita masuk di UNTEA Indonesia ini ya seluas-luasnya terbuka. Oh, langsung sekolah, kesempatan sekolah semakin Betul. Kemudian Waktu itu sekolah-sekolah setingkat SMEA, SLA ada apa saja zaman itu? baru SMA John. Oh, SMA John. Nah, dia duluan malah. Nah, Oh, lebih duluan SMA John. Dia lebih duluan. Ah. Kemudian ada sekolah pendidikan SGA Katolik. Ada SGA Negeri Sekolah Guru Negeri Tingkat A. Kemudian SMEA ini di Irian Barat cuma 3, Pak. Ada di Manokwari, di Jayapura, dan di Merauke. Dan 3 ini masih eksis sampai sekarang, Pak. Itu luar biasa. Saya sudah keliling-keliling di Papua ini. Lama saya tinggal di Jayapura. Saya lihat SMEA ini banyak yang berminat ke situ. Walaupun sekarang namanya SMK ya. Ya. Peminatnya banyak. Merauke juga masih banyak. Waktu sekolah di SMEA, Ya. Pak Masya tinggal di sekitar kota sini. Tidak, saya tinggal di Kuprik. Di Kuprik, di seberang Kalimaro. Ya, setiap hari itu saya harus jalan kurang lebih 30 km pulang pergi, Pak. Ah, ini keren ini. Berenang kah? Naik Pakai perahu kah? perahu di sana, di sebelah sana jalan kaki, di sebelah sini jalan kaki, Pak.
Ini kan belum ada jalan kok. Belum ada jembatan Maro ini. Penyeberangan, yaitu ombak-ombak dan perahu kita. Yang penting Jadi saya setiap hari semangat saja Pak. berangkat dari rumah ke pelabuhan di sebelah, Menyeberang, baru menyeberang pakai perahu. iya. Dayung, Pak ya? Ada mesin Pak. Orang Oh, motor tempe. ya, anak-anak sekolah gratis. Dia bilang belang. Oh iya, iya. Dari sebelah sini kita jalan kaki kadang-kadang. Jalan sepeda. kaki. Sepeda hotel itu Pak. Sampai ke SMP 2 itu. SMP 2 tempat sekolah di situ. Baru balik lagi. Tiap hari seperti itu ya. Hari. Karena semangat ingin. Semangat saja. Dan semangat itu saya merasakan hasilnya sampai saat ini. Ya, jadi waktu itu tekad saya bahwa saya harus merubah hidup saya lebih baik daripada orang tua saya. Itu prinsip, dan SMEA menjadi pilihan saya karena saya ingin mandiri. Ya, karena SMEA mengajarkan teori-teori ekonomi yang kita bisa lakukan. Waktu Pak Masya sekolah di SMEA itu, kepala sekolah itu yang ditemui Pak siapa saat Pak itu? Ending Karmaji, Ending Karmaji. kepala sekolah yang pertama. Guru-guru yang masih diingat namanya siapa saja? Ya, yang lanjut sampai ke sini itu macam Jerry Haurisa, Aha. terus Pak Heru Supono, terus Pak siapa lagi? Yang saya ingat itu Jerry Haurisa itu pernah jadi kepala sekolah di sini yang pertama kalau nggak salah. Oh, waktu pindah ke sini. SMEA pindah Ini ke gedung yang di sini itu sebelum SMEA dari SMP 2 ke sini. ini sekolah Cina. Oh, sekolah Cina. Iya, sekolah dasar Cina. Oh, SD ya. Sekolah Cina. Jadi ya keluarga-keluarga keturunan Chinese mereka punya. Ya, mungkin mereka di belakang saya tidak tahu. Tapi saya kaget ini sekolah Cina udah jadi SMEA. Luar biasa juga di tengah kota. Tengah kota. Memang sangat strategis. Strategi. Padahal kami pertama dulu di sana. Di SMP 2 itu. SMP 2 ya. Jadi setiap hari Mas Jojo kalau saya lewat SMP 2 itu saya masa-masa Masa perjuangan. Dejavu, dejavu. Dejavu. Istilah anak sekarang, Pak. Dejavu. masa-masa Jadi teringat. Oh ya, luar biasa. Kemudian- Tamat SMEA ya. tahun 71. Ya. Nah, terus kerja di PD Irian Bakti tadi. Saya sempat kuliah dulu di Jayapura Pak. Oh, di Di Jayapura. Universitas Cendrawasih, pulang sampai di sini saya ditanya, ketemu di gedung film sama pejabat PD Irian Bakti. pimpinan PD Irian Bakti yang bekas, notabene bekas guru saya di SMEA. Ya alhamdulillah waktu sekolah dulu otak ini bagus juga Pak. Ih, siap, siap. Jadi guru-guru ini tahu, ketemu di gedung film dia bilang sama saya, itu sudah kerja ke belum? Besok datang ke kantor. Jadi saya yang diminta Pak, bukan saya melamar. Saya sudah bekerja 3 bulan baru disuruh bikin lamaran. Jadi luar biasa Pak. Ini lulusan SMEA. Lulusan SMEA. Oke, masa terus berjalan, periode kepala sekolah, guru, sampai ada yang pensiun, ada yang mungkin pindah tugas, ada yang sudah mendahului kita kan begitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kondisi hari ini SMK sudah seperti ini. Kalau dari gedung yang Pak Masya masih bisa cerita, apa yang bangunan gedung yang masih dipertahankan sampai hari ini sejak pertama sekolah di sini? Masih ada nggak tanda-tanda gedung lama? Karena dulu saya atau- tidak sekolah di gedung ini Pak. Oh, Saya kan di sana. tamatnya di sana. Iya. Oh, iya iya iya, tamat di Jadi sana. saya tidak begitu tahu, mohon maaf ini Gedung ini. Nah, tapi kalau mau diberikan komentar, saya ingin bahwa dunia yang sudah eksis selama sekian puluh tahun harus mengukir kualitasnya. Ah, ini kita yang mau tahu. Kondisi SMK Negeri 1 hari ini, bagaimana Pak Masya melihatnya selama ini? Ya, saya berharap bahwa SMK yang sekarang ini bisa menghasilkan output siswa lulusan yang tidak semua berharap kerja sebagai pegawai pemerintah atau pegawai swasta, tapi kita bisa mandiri. Contoh saya ya, dulu saya sudah bekerja di pemerintah. Mas Jojo sampai bertugas di Jayapura, tapi saya merasa kurang puas. Akhirnya saya mau resign. Saya bekerja sendiri, hasilnya saya lebih puas. Hasil SMK bisa diterima juga oleh lembaga asing. Saya pernah bekerja di MSF, Oh, MSF Belgium. Belgium. Kemudian pernah jadi pimpinan Uni Eropa. MSF itu suatu lembaga
Dokter NGO, Lintas Batas. ya Dokter Lintas Batas, Medicine Sans Frontier. Betul, jadi apa namanya? Mereka bidang Internasional, kesehatan. apa LSM internasional, Iya, dokter bidang kesehatan. bidang kesehatan. Waktu itu menangani HIV/AIDS Betul. masih pandemi. Nah, saya diberikan jabatan juga. Oh ya. Kemudian selesai dari situ, karena kualitas tadi dari semua itu, saya langsung diminta jadi pimpinan apa namanya Uni Eropa di sini Pak, SCHS. Oh SCHS. Ya, support to community health services. 3 tahun, 3 tahun di pimpinan. Saya bekerja dengan orang-orang asing. Mereka percaya sama saya. Ya modal pertama ya saya bekerja yang cerdas, bekerja yang jujur. Semangat Ini jaga. alumni semangat. Dan sampai selesai ini program-program dari lembaga asing ini, saya bersih, malah dapat apa namanya keterangan kerja yang baik. Clear and clear. Jadi seandainya ada sekarang lembaga asing buka di sini, misalnya saya ingin masuk, saya tinggal tuju itu pasti mereka tidak menolak. Gajinya pasti besar banget. Begitu. Ibu mendengar cerita beliau ini apa kesannya ini sebagai kepala sekolah nih? Biasa sekali. Artinya beliau ini menjadi bangga lulus dari SPEA. Jadi lulus SPEA itu jurusan secara SMK SMK ini berarti memang dia melahirkan Bukan kaleng-kaleng lah. Iya. Memang luar biasa. Iya. Kami baru ini berharap bisa seperti itu. Jadi obrolan kita hari ini sekaligus menjadi motivasi, inspirasi, jadi ya tantangan untuk sebagai komandan di SMK Negeri 1, saya yakin ada ke depan apa yang bisa untuk menjawab itu tadi. SMK bisa apa? Ternyata ini faktanya, fakta saksi hidup nih. Bisa. Bisa tapi ya. Iya. Seperti ya. Bisa. Kalau menurut Marinda, ini senior Anda nih, angkatan pertama. Kalau mendengar cerita pengalaman dan perjuangan beliau itu bagaimana hari ini menurut kamu? Sangat luar biasa. Karena kan kayaknya generasi saya kan juga manja ya. Soalnya kita apa-apa difasilitasi orang tua. Tidak kayak yang bapak tadi harus menyeberang pakai gelang, jalan kaki. Kita tinggal minta motor, sekarang ada Gojek. Tinggal pesan saja, orang tua tinggal kasih uang. Kan kayaknya manja sekali. Tinggal datang sekolah tapi masih banyak yang sama sekolah. Ternyata, wow, keren. Keren, semakin bangga ya dengan sekolah ini. Bangga, apalagi lulusannya kayak apa kali sampai di asing loh. Ini baru satu orang yang menceritakan itu loh ya. Pasti angkatan beliau, adik-adik tingkat beliau juga mungkin lebih hebat-hebat lagi ya Pak Masya ya. Baik, sedikit saja saya tambah. Yang angkatan saya ya rata-rata jadi dulu kondisinya beda. Jadi pasar kerja banyak yang menyediakan sedikit. Banyak adik-adik tingkat saya yang berhasil. Salah satunya saya bisa sebut Dr. Dr. Subakarma. Dia dekan Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih, universitas tertua di Papua. Cukup berhasil dia jadi penasehat di Bank Papua, staf ahli di Bank Papua, staf ahli di DPR Papua di bidang keuangan. Kemudian di Merauke juga ada almarhum Ricky Teurupul. Oh, Bapak Ricky Teurupul. Mantan Kepala Dinas Perhubungan. Ada Merauke. Wakil Bupati Merauke yang lalu. Oh, yang lalu Pak Sularso ya. Naik ke bawah. Kita juga dari kita bangga. Gimana kamu ya? Saya begini soalnya. Kita cerita ke belakang. Perjuangan kita sama-sama waktu di Semeru. Di situ ada kebanggaan yang jadi apa? Kayaknya
beberapa tasnya bisa. Jawaban Bisa. Bisa. sudah Harus bisa. terbukti, kami sudah membuktikan. Yang ini bisa, yang ini Tinggal harus adik-adik bisa. Harus bisa. Keren. Kami melanjutkan ya. Ibu Kepala Sekolah, apa sih yang diharapkan dari alumni SMEA dan SMK untuk hari ini dan ke depan? Saya itu sudah merasa sangat luar biasa adanya karena saya jadi kepala sekolah di saya ini dengan alumni yang sangat kuat. Saya karir dari tahun pertama saya jadi kepala sekolah di sini, mereka itu welcome sekali dengan saya. Pada saat ulang tahun sekolah itu, ini sekali di sini merasa ada keadaan. Bagaimana mereka itu begitu menjaga sekolah ini, amalannya begitu mencari hubungan yang kuat antara guru, siswa maupun alumni. Jadi saya dengan percaya bahwa alumni itu dia nanti akan membesarkan sekolah ini. Itu harapan saya. Berarti Ibu juga ingin alumni akan diberikan ruang untuk bekerja sama membangun sekolah ini. Sekali apa ya Bapak? Senang. Ya, Hebat sama. Mungkin kami akan banyak bekerja sama dengan mereka karena mereka itu alumni itu sudah luar biasa, sudah banyak yang punya kemampuan seperti yang seperti tadi, beliau bilang guru-guru langsung dari para profesional. ya, jadi Ini bisa jadi contoh juga. Ya, kekuatan yang luar biasa untuk membesarkan. sebagai konsultan atau sebagai guru tamu untuk adik-adik yang memotivasi kami baik siswa. Jadi memang saya sangat berharap juga dengan alumni dan dan memang pasti akan Oh, siap. membantu kepada alumni. Iya, iya, iya. Karena mereka kan apa? Saya pikir sekolah ini bisa. Dan saya pikir kalau sekolah-sekolah lain juga alumninya mendukung seperti SMK 1 ini pasti mereka juga bisa jadi besar. Oke. De Marinda, apa yang kau harapkan dari alumni selain Pak Masya yang lain-lain terhadap kalian yang masih aktif begitu? Semoga yang diharapkan ya semoga bisa ya kayak yang tadi ibu kepala sekolah bilang kayak ikut bantu kita untuk belajar kayak oh jadi dulu kita seperti ini kayak berbagi pengalaman akhirnya kita termotivasi kan oh ada ternyata yang lebih susah itu saja bisa masa kita yang enak begini tidak bisa hanya sih itu saja. Oke. Closing statement Pak Masya, Ya. bahwa kekuatan alumni ini sudah sedemikian besarnya di SMEA. Ya. Kontribusi apa sih yang bisa disumbangkan dari teman-teman alumni terhadap sekolah yang kayaknya sangat dibutuhkan nih Iya. sama siswa maupun kepala sekolah? Jadi Kontribusi apa yang bisa diberikan? saya pikir kepala sekolah dengan lingkungan di sini juga perlu menjalin silaturahmi yang kuat dengan alumni sehingga dari silaturahmi itu bisa muncul apa yang bisa dibangun. Saya yakin yang punya pengalaman paling tidak motivasi, yang punya kelebihan kekuatan ekonomi mungkin dia bisa apa ya tapi ada dasarnya karena kebanggaan itu kita ingin SMK Negeri 1 tetap eksis dan maju. Jadi kontribusi atau peran serta alumni bukan saja sekolah ini dijadikan ajang reuni saja, Iya. tapi harus lebih aktif ke subjek permasalahan di dalam sekolah ini untuk maju. Begitu kira-kira ya. Betul. Luar biasa diskusi hari ini, berbeda dan keren. Kita akan selesaikan podcast Bahana pada hari ini. Terima kasih Pak Masya, luar biasa, sehat walafiat, dan Ibu Kepala Sekolah maju terus dan harus tambah bisa. De Marinda, terima kasih, ajak teman-teman untuk Siap. membangun semangat kembali Siap. sesuai dengan apa yang diceritakan oleh senior, dan mudah-mudahan podcast hari ini juga memotivasi masyarakat pada umumnya dan sekolah-sekolah lain. Bukan tidak mungkin nanti saya hadir juga di sekolah-sekolah lain yang ya minimal bisa menjadi inspirator, motivator untuk bagaimana kita mewarnai Kabupaten Merauke sebagai suatu wilayah di ujung timur Nusantara yang juga ingin mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kita semua dan sahabat Kasana.
Terima kasih untuk kesediaan waktu. Mudah-mudahan dialog, diskusi, dan silaturahmi pada hari ini di podcast Bahana bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua, khususnya di dunia pendidikan. Terima kasih untuk para alumni dan juga guru-guru SMEA, guru SMK yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, dan juga teman-teman siswa-siswi di SMK. Kita berpisah untuk Kasana pada hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Adi Jojo selaku host, Bang Ilham Laitupa yang ada di belakang layar dengan kru teamwork yang mempersiapkan dan menyelenggarakan podcast Bahana pada hari ini. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekhilafan. Sampai jumpa di podcast Bahana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.